19.04.20. Halo semua, semangat malam. Isjul di sini, siap menemani malam sunyi kalian. Episode ketiga, Ada Apa di Gunung, akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh Mas Rival. Mas Rival ini menyampaikan cerita lewat Instagram. Instagramnya @rival.cupu. Pada saat melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Gunung Sumbing adalah gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah, dengan ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut. Gunung Sumbing ini punya gunung kembarannya, yaitu Gunung Sindoro, yang lokasinya berada di sebelah Gunung Sumbing. Itu sedikit soal Gunung Sumbing. Sekarang, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini dimulai pada tanggal 29 Maret 2018. Kami rencananya ingin melakukan pendakian ke Gunung Sumbing via Garung. Di dalam bus yang kami tumpangi, ada 3 orang pendaki lain. Mereka adalah Danu, Heru, dan Eko. Awalnya, mereka berniat mendaki Gunung Sindoro. Kejadian aneh dimulai saat bis kami mogok di Tol Cipali saat akan menuju Wonosobo. Kami berangkat jam 9 malam tanggal 29 Maret 2018 dan mogok di Tol Cipali pukul 1 dini hari tanggal 30 Maret 2018. Dari jam 1 malam, bis kami baru jadi jam 3 sore. Habis itu kami lanjut jalan ke Terminal Wonosobo. Kami sampai di Terminal Wonosobo pukul 12 malam. Habis itu, kami menyewa travel dari Terminal Wonosobo menuju ke basecamp Gunung Sumbing via Garung. Akhirnya, si Danu, Eko, dan Heru pun memutuskan ikut kami mendaki Gunung Sumbing dan mengurungkan niatnya mendaki Gunung Sindoro. Kami pun tiba di basecamp Garung pukul 1 malam. Habis itu, kami lanjut tidur dan niatnya jam 6 pagi kami mau langsung trekking. Tapi karena kami semua kelelahan, setelah bangun, kami packing barang dan memutuskan untuk trekking pada pukul 9 pagi. Salah satu uniknya Gunung Sumbing adalah ojeknya. Kami pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami pun berangkat menggunakan ojek Sumbing yang unik tersebut. Namun, beberapa teman saya, yaitu Troy, Ohan, Tenyom, dan Melinda, memutuskan berjalan kaki menuju pos 1. Akhirnya tim kami pun terpecah menjadi 2. Yang berangkat naik ojek udah duluan, disusul tim yang jalan kaki. Ketika kami yang naik ojek melakukan perjalanan dari pos 1 sampai pos 2, saya awalnya biasa saja. Namun, ketika sampai di pos 2, ada hal yang janggal. Teman saya yang bernama JJ dari tadi nggak minum jalan dari pos 1 ke pos 2. Saya pun menawarkan minuman ke dia. "J, minum," kata saya. "Gak usah, gak haus. Haus gak haus harus tetap minum biar gak dehidrasi." Akhirnya, JJ pun minum, walaupun cuma sedikit. Saya pun iseng tanya ke JJ. "J, lu kenapa gak mau minum?" Dia menjawab, "Gak apa-apa, gak haus aja." "Kenapa?" Dia pun akhirnya berbisik ke saya. "Gue lagi mens, pal. Kalau kebanyakan minum, takut bocor di jalan." "Astagfirullah, kenapa nggak bilang dari awal?" "Gak apa-apa, nggak enak aja sama yang lain, takut pada kepikiran." Setelah itu, singkat cerita, kami sampai di Pestan, yaitu pos terakhir untuk mendirikan tenda. Sambil menunggu rombongan yang jalan kaki, kami pun mendirikan tenda sambil ngobrol-ngobrol. Setelah berselang 1 jam, akhirnya rombongan yang jalan kaki pun tiba di Pestan. Malam pun tiba. Selayaknya pendaki lain, kami pun masak-masak sembari bercengkrama di luar tenda. Di Pestan, cuma ada tenda kami dan 4 tenda lain yang dibangun di pos ini. Setelah makan-makan dan ngobrol, kami pun memutuskan untuk istirahat. Suasana malam itu benar-benar hening. Sekitar pukul 12:30, saya keluar untuk membuang air kecil. Hal yang janggal pun terjadi ketika saya keluar tenda.
Saya melihat bulan bersinar sangat terang, layaknya matahari di atas puncak Gunung Sumbing. Dan itu bukan hanya saya yang lihat. Ketika itu pun, Ohan ingin buang air kecil dan melihat fenomena aneh tersebut. Disinilah awal mulanya cerita horor ini. Pagi-pagi setelah sarapan, kami berniat melakukan summit attack atau trekking ke puncak. Namun, ketika itu hanya beberapa saja yang hendak melakukan summit. Sebelum berangkat, saya bertanya ke JJ. "J, mau ikut summit nggak?" "Nggak, Val," jawab JJ. "Oh, ya udah. Saya lanjut summit bersama yang lain." Saya pikir, oh aman saja, di tenda kan ada Cipto, Bui, Melinda sama Troy. Di tengah perjalanan menuju summit, JJ manggil saya katanya. Saya nggak dengar dan saya nggak tahu kalau JJ nyusul kami ke summit. Namun, teman saya yang bernama Ohan, yang mengetahui JJ nyusul langsung turun menghampiri JJ, yang pas itu udah sampai di Batu Tata. Saya dan rombongan lain pun lanjut menuju puncak Gunung Sumbing yang pas itu emang lagi berkabut. Singkat cerita, kami pun turun. Ketika sampai tenda, Ohan cerita, "Ceng, ini si JJ tadi bengong aja di Batu Tata. Gue ajak ngomong, gak mau nyaut. Tiba-tiba jalan sendiri ke tenda. Terus sekarang dia di mana?" tanya saya. Semua orang ketika itu panik mencari dia yang entah ada di mana. Dan entah dari mana, dia tiba-tiba muncul dari pinggir jurang samping kami mendirikan tenda. JJ langsung masuk ke dalam tenda. Awalnya, saya pikir dia mau tidur. Lalu saya nyamperin dia ke tendanya. Niatnya mau nanya keadaannya. Tapi, di situ dia malah menjerit dan nangis. Gak bisa diajak ngobrol sama sekali. Semua orang panik. Semua orang pada baca-baca Al-Quran, sampai pendaki yang baru turun dari summit pun nyamperin ke tenda rombongan kami. Ketika saya lagi menenangkan si JJ yang nangis, tiba-tiba dia duduk terus tersenyum sambil sedikit tertawa. Hal mengejutkan pun terjadi. JJ lari keluar tenda mau lompat menuju jurang di sebelah tenda kami. Saya yang megangin dia pun gak sanggup, sampai pegangan saya terlepas. Untungnya, alhamdulillah ada rombongan pendaki lain yang tadi menghampiri tenda kami. Dan si Abang X, saya lupa namanya, lari loncat menangkap si JJ sampai kakinya terkilir karena terkena batu. Setelah itu, JJ pun dimasukkan kembali sama teman-teman ke dalam tenda. Alhamdulillahnya, datang seorang pendaki perempuan asal Garut yang bernama Heng Emput. Entah apa yang dia baca dan entah apa yang dia lakukan, mereka bertiga bersama Melinda di dalam tenda akhirnya bisa menyadarkan si JJ. Waktu itu menunjukkan pukul 3 sore, dan kami bergegas packing buru-buru ingin turun ke base camp. Namun, badan JJ masih melemah. Akhirnya, kami memutuskan untuk memanggil tim SAR atau Ranger Gunung Sumbing. Teman saya yang bernama Enjang pun lari ke base camp untuk menyampaikan informasi ini. Selang 2 jam menunggu, akhirnya tim SAR datang dan kami turun bersama abang-abang tim SAR sampai ke base camp. Akhirnya kami disuruh nginep di rumah warga di dekat base camp. Keesokan harinya, saya tanya ke JJ. "J, lu kenapa? Apa yang lu rasain?" Dia jawab, "Pas gua naik nyusulin lu ke atas, Bang. Gua lihat di seberang jurang ada ratu yang memanggil dan tangannya melambai-lambai supaya gua ikut sama mereka. Gua tahu kalau mereka mau gua ikutin dia. Tapi, alhamdulillahnya, badan gua menolak hal tersebut. Dan setelah itu, gua nggak sadar. Sadar-sadar pas sudah digendong sama tim SAR." Ya, sekian cerita yang saya alami di Gunung Sumbing. Terima kasih. Cerita ketiga, ketemu Ratu Boy di Gunung Sumbing. Untung aja nggak kelepas sampai lompat ke jurang. Ya, itu cerita pengalaman yang bisa aku ceritain di episode ketiga ini. Bagi kalian yang punya cerita pengalaman menarik seputar pendakian dan mau kami bacakan, bisa kirimkan lewat DM Instagram kami ke @itsjul atau via email ke heyitsjul@gmail.com. Sekian dulu episode ketiga Ada Apa di Gunung, dan semangat malam.